inconstitutionality. Ya. Apa sebetulnya maksud dari semua Ya, ini? jadi begini, kita tahu bahwa konstitusi kita mengatakan pemilu itu harus dilakukan secara luber dan jurdil. Ya, betul. Nah, maka kemudian kalau ada persoalan yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya kan itu kan dalam rangka area testing of constitutionality sesungguhnya. Dan ini doktrin sejak tahun 2008 ya, TSM dan lain sebagainya itu sebenarnya testing of constitutionality. Kita masukkan persoalan DPKTB ini kemudian ke dalam testing luber dan jurdil tersebut. Nah, saya menganggap ya, kalau kita mau mengkualifikasikan dia sebagai sebuah pelanggaran konstitusional, maka dia harus dikualifikasikan dulu sebagai sebuah kecurangan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, jangankan kecurangan yang TSM, kecurangan saja kita masih berdebat. Kenapa? Rumus kecurangan itu sederhana. Ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, dan itu verified, bisa diverifikasi. Dalam soal DPKTB ini yang jumlahnya 2,9 juta, kita tidak tahu dia memilih siapa. Di beberapa tempat yang untung Prabowo, seperti Sumatera Barat dan Jawa Barat, di tempat lain mungkin yang lebih banyak Jokowi. Maka kemudian saya mengatakan, kalau Anda tidak bisa memverifikasi ini menguntungkan siapa dan merugikan siapa, maka itu tidak bisa dikatakan sebuah kecurangan. Maka kemudian tidak terpenuhi kemudian pelanggaran terhadap azas jujur dan adil. Nah, itu salah satu testing of constitutionality. Kalaupun ini dianggap sebuah katakanlah pelanggaran, maka paling levelnya sangat ringan itu pelanggaran administratif. Dan ingat, soal DPT ini pada Pilpres 2009 itu dipersoalkan karena penetapan DPT itu kurang dari 30 hari sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 42/2008. Tapi MK membenarkan. Kata MK, dari sisi kepastian hukum memang ada persoalan karena kemudian ditetapkan berkali-kali. Tetapi dari sisi kemanfaatan, ini bermanfaat karena ini diminta sendiri oleh peserta pemilu. Nah, karena itu kemudian dari sisi keadilan tidak ada persoalan pada waktu itu karena DPT tidak bisa diverifikasi akan menguntungkan pasangan A, pasangan B atau pasangan C. Baik. Nah, Pak Arief, Anda menanggapinya bahwa DPKTB ini menguntungkan salah satu pihak, padahal ada juga daerah lain yang memang pihak satunya lagi diuntungkan juga. Anda melihat DPKTB ini memfasilitasi warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Jadi memang kami bekerja tidak sempurna, ya. Ada saja yang tercecer misalnya, karena ketika kami datang ke rumah, rumahnya digembok. Sementara waktu kami untuk melakukan pendataan itu sangat singkat. Besoknya petugas kami datang lagi masih digembok, yang keluar bahkan mungkin anjingnya misalnya. Di lapangan itu terjadi yang semacam itu gitu loh. Atau dia sedang bertugas ke luar negeri, sehingga di rumah itu nggak ada orang sama sekali sampai dengan batas pemutakhiran itu berakhir. Coba apa yang mau kita lakukan? Apakah kemudian ketika dia berada di Indonesia pada tanggal hari pemungutan suara kita tidak fasilitasi? Kalau misalnya logika yang dibangun adalah DPKTB ini membuat pemilu inkonstitusional sehingga harus dibatalkan semua, bagaimana cara kita memperlakukan hak terhadap 98,5% pemilih yang masuk dalam DPT? Apakah kemudian mereka ini juga dianggap inkonstitusional sehingga semua harus batal? Padahal prinsipnya semua ini kita layani, baik dengan DPT maupun dengan DPKTB. Ini kan hanya proses saja, prosedurnya saja. Jumlah terakhir berapa sih Pak Arief? Jumlah terakhir sekitar 2,9 atau setara dengan 1,5% dari total pemilih. 1,5% dari pemilih. Anda melihat ini sesuatu yang wajar atau bagaimana? Masih dalam batas wajar? Ya, menurut kami kalau melihat atau membandingkan ya dengan data pemilih di beberapa negara, menurut saya ini masih dalam batas wajar. Dan menurut saya data pemilih di Indonesia justru sangat bagus. Ada cek di banyak negara ya, data pemilih yang sempat didata, apalagi dengan database yang bagus menurut kami, yang jumlahnya besar. Indonesia termasuk salah satunya yang terbesar. Oke, baik. Menurut Anda masih dalam batas wajarkah angka 1,5% DPKTB dari total jumlah semua pemilih? Kalau tidak salah yang memilih dengan KTP dan paspor kurang lebih angkanya juga sekitar 3 juta saja sesungguhnya. Jadi saya tidak melihat persoalan bahwa ini kemudian bisa dianggap kategori pelanggaran konstitusional sesungguhnya soal DPKTB ini. Tetapi ya tentu kan kita hargai juga pendapat yang mengatakan yang berbeda gitu ya. Tetapi begini, saya bahkan ingin mengatakan, saya memotong dulu supaya tidak terlalu banyak bicara gitu ya. Anda melihat Kalau Anda angka ini.
Anda sering kali orang mengatakan bahwa ini prosedur administrasi begitu ya. Anda bisa bayangkan kalau tidak dibikin prosedurnya akan ada pemilu. Saya tidak mengatakan bahwa prosedurnya tidak penting. Dari tadi kan soal administrasi, soal elektoral prosedur, apa segala macam. Kalau tidak ada prosedur, ada penjelasan. Anda tahu nggak kata jujur dan adil itu menunjuk pada cara pelaksanaan, pada prosedur pelaksanaan. Kalau tadi soal DPK, pertanyaan saya sebagai orang legal, apa dasarnya? DPKTB, apa dasarnya? Bisa nggak yang haram dan yang adil, yang haram dan yang halal dicampur jadi satu dan yang bilang itu halal? Dasarnya Kalau begitu gitu. Peraturan KPU saya bisa bikin-bikin. Tidak, dasarnya KPU. Tapi bukankah di MK ini kita memutus hasilnya? Nah, sekarang begini, bukankah putusan MK itu menggunakan ada syaratnya, ada caranya? Nah, kalau syarat dan cara itu artinya membatasi. Kami kan mengatur Supaya syarat dan caranya di dalam peraturan KPU. supaya jangan sembarangan orang menggunakan agar ini barang tertib. Mengapa syarat dan cara itu diatur? Karena itu tadi di video itu melawan lupa. Karena cara demi cara pemilu sepanjang Orde Baru adalah curang. Baik, nanti PDP rugi, P3 rugi. Oke, baik, kita nanti akan lanjutkan kembali. Tahan dulu, ini kita memang sedang menanti bagaimana putusan MK nanti dari semua proses yang sudah dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Kita akan lanjutkan saat itu. Misalnya jangan kemana-mana. Bincang pagi sore kembali. Mau diapain?